Jadi sesuatu yang berpotensi, yang punya peluang, tapi dia kalau dia melanggar maka dia nggak boleh dilakukan. Yang pertama adalah maisir. Maisir itu ada unsur perjudian dalam usaha atau ekonomi yang dilakukan. Yang kedua ada unsur asusila. Ya. Yang ketiga ada unsur goror, ketidakpastian. Nah sekarang ke Bang Ridwan, silakan Bang, dieksplor aja Bang, nggak usah pakai makalah gitu, silakan. Baik, mohon izin nih Pak Ansari, Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan senior saya ini Pak Prof. Nairobi dan Bang Asrian, guru saya waktu S1 di Ekonomi Unila. Dan hadirin semuanya Pak Gino dan seluruh jajaran. Saya izinkan Ridwan Shah mewakili daripada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Narintan Lampung. Jadi kalau pemaparan tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka menuju Lampung 2045 emas itu. Kalau kita lihat dari ekonomi Indonesia memang sepertinya Lampung ini masuk di kategori miskinnya banyak. Di Sumatera aja nomornya harusnya nggak nomor segitu, padahal banyak perusahaan-perusahaan yang besar di Lampung. Tetapi dari perusahaan besar itu kan seluruh keuangan dan transaksi itu hanya numpang lewat, tidak aja di Lampung. Bahkan Bank Lampung pun mungkin nggak kebagian di transaksi keuangan yang besar itu, walaupun nilainya cukup besar. Mungkin satu kali panen itu bisa puluhan triliun kan. Tapi aset Bank Lampung saja total belum tentu stabil menyentuh di angka 10 T. Namun demikian kalau kita melihat di Lampung ke depan, memang kita harus berbalik dulu ke pemimpinnya. Jadi kalau kita ambil di ayat-ayat Al-Quran itu kan, walau anna ahlal qura amana wattaqau itu dan seterusnya kan. Jadi suatu negeri itu beriman dulu. Beriman itu artinya mulai dari pemimpinnya beriman dan bertakwa akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Sehingga hal-hal yang demikian kita harus yakini bahwa pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia memang kampanye itu ada janji-janjinya terhadap konstituen atau rakyatnya, ya dipenuhi. Namun demikian memang sifat ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya pemimpin itu ketika dia hadir sebagai pejabat publik juga dia memang hadir sebagai pemimpin yang agamais. Artinya dia tidak hanya pintar secara intelektual, tapi spiritualnya juga harus tinggi. Sehingga dia betul-betul dia takut apa yang dia lakukan itu ada yang mengawasi. Kalau di Indonesia mungkin KPK yang ngawasi, dia lupa. Kalau ada ultra CCTV yang mengawasi 24 jam itu ada di kiri kanannya setiap saat. Apapun perbuatan baik dan buruk itu kembali kepada dirinya. Artinya kalau itu sadar pemimpin yang akan datang, termasuk para pengusaha, para penguasanya sadar bahwa itu punya dampak terhadap diri dan generasi penerusnya, hal itu akan lebih ada rem lah, atas rem artinya tidak begitu serakah tamak dengan hal-hal yang demikian. Selanjutnya dalam sisi ekonomi, seharusnya perusahaan-perusahaan besar itu kontribusinya bukan hanya CSR, tapi setelah dia ada perusahaan itu laba, terus ada pajak sebagai faktor pengurang, ada zakat, infak dan sedekah itu harus ditegakkan. Kalau itu ditegakkan, insya Allah Lampung ini yang akan disalurkan melalui Badan Amal Zakat Nasional. Asal, dalam kutip, Basnas itu betul-betul dikelola oleh orang independen yang memang dia betul-betul menguasai tentang distribusi zakat, infak dan sedekah itu tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam kutip itu. Artinya kalau kita lihat dana zakat itu kan cukup besar sekali di Lampung yang ada, ya, dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Lampung. Tadi disampaikan perusahaan besar itu bahkan bukan skalanya Indonesia, justru dia nomor sekian gitu kan.
Ya di ASEAN, bahkan ada yang di tingkat Asia gitu. Ini kan merupakan sesuatu yang harus berjalan semestinya. Apakah yang harus dilakukan? Ya, kalau dia dari ekonomi syariah itu, unsur zakat infak sedekah terus jalan. Kalau CSR itu adalah sesuatu perusahaan yang punya kewajiban dalam rangka lingkungan. Tapi terkadang lingkungan pun ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu CSR itu. Sehingga dia tidak sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi kalau lembaga Basnas harusnya tidak pilih dia. Karena dia memang hadir dalam rangka mensejahterakan para duafa dan fakir dan miskin. Artinya dia punya data untuk membantu itu dalam rangka mengelola sumber daya yang ada ke depan. Kembali bahwa IQ itu bukan sesuatu yang utama. Kalau kita lihat di penelitian puluhan tahun yang lalu, ternyata orang yang memiliki IQ yang tinggi itu hanya memimpin CEO dunia itu hanya 7%. Artinya 93% itu orang-orang yang emosionalnya tinggi tapi sebetulnya juga jalan. Emosionalnya ini kan jalan karena dia mungkin tidak pintar secara IQ, tapi dia dekat dengan rakyatnya atau masyarakat, dekat juga kebijakan-kebijakannya dengan hal-hal yang kedepannya akan berdampak. Walaupun berdampak ke dia atau keturunan dia, ini kan harus dilihat juga. Nah, apa yang dilakukan dalam rangka membangun itu betul-betul orientasinya bukan tanda kutip mencari sesuatu dalam untuk diri sendiri atau kelompoknya. Nah, tapi kalau ini yang harus di model gitu kan. Artinya betul-betul kita timbul pemimpin itu pemimpin yang memang betul-betul hadir dalam rangka membuat Lampung ini ke depan maju. Ya kalau kita lihat sisinya SDM, ya SDM-nya yang akhlakul karimah lah. Akhlakul karimahnya betul-betul ditegakkan, orang yang takut dengan Tuhan, orang yang takut juga dengan apa yang dia lakukan itu akan berdampak kepada diri dan keluarganya. Kalau saya lihat negara-negara yang di Asia saja yang maju itu, seperti yang kecil Korea dan Jepang lah negara tidak sebesar kita. Bahkan sumber daya alamnya pun hanya 40% yang bisa digunakan untuk yang lain kan cadas dan batu. Kebetulan saya pernah dulu di sana 2 tahun sehingga yang membentuk mereka itu justru kena disiplin ini SDM-nya. Dia tahu betul mana aturan itu melanggar dan tidak. Dan dia tidak ada, kalau melanggar hukum itu dia secara pribadi itu bertanggung jawab. Tidak juga melibatkan, oh saya keluarga si A, si B, tidak ada. Dan juga dedikasi untuk membangun itu betul-betul. Karena mereka dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada, kalau tidak bekerja maksimal mereka tidak mendapatkan sesuatu. Nah ini kan jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan gemah ripahnya sumber daya alam kita di Lampung ya. Tapi kalau orang-orang miskin di sekitar perusahaan itu masih ada atau bahkan PAD-nya itu tinggi tapi masih tidak terlihat gitu kan. Artinya ini harus real. Real itu tidak hanya di atas kertas, pemimpin itu betul-betul pemimpin yang memang mempunyai ke depan itu kan apa yang kita terima saat ini kan itu dampak daripada perbuatan-perbuatan yang lalu. Artinya kalau kita sekarang menuju Indonesia 2045 ke depan berarti harus siapkan hari ini. Artinya sekarang inilah kita berbuat hal-hal baik dia aturan, baik dia perilaku itu memang harus dibenahi dari sekarang. Kalau tidak ya kita melihat ke depan itu apa yang kita kerjakan sekarang itu kan akan kita lihat untuk yang depan. Artinya kalaupun kita melihat posisi kita saat ini sedang bicara seperti ini, sedang duduk seperti ini, sedang menjabat seperti ini dan lain-lain, itu kan akibat perbuatan yang baik dari kita sebelum-sebelumnya waktunya itu. Baik orang tua kita mungkin atau mungkin dari kita sendiri yang menyiapkan untuk diri kita sampai seperti ini. Nah semua itu kan tidak jalan dalam hal langsung itu secara berproses, semuanya berproses. Nah kalau tadi sampaikan bahwa yang akan mimpin Indonesia 2045 nanti ya mungkin kalau 22 tahun yang akan datang anak-anak SD nih ya mungkin yang lagi sekarang SD, yang sekarang SMA, SMP dan lain-lain. Artinya kalau yang sudah kuliah kayaknya jangan-jangan sudah senior juga dia di tahun-tahun itu.
Nah hal ini kalau kami lihat dari hal-hal yang tentang kesyariahannya. Selanjutnya tentang banyak sumber daya alam Lampung yang bisa kita lakukan dalam rangka memakmurkan Lampung. Karena Indonesia maju ini karena provinsi-provinsinya kan maju ya. Lampung ini maju karena kabupaten kota juga maju. Artinya Provinsi Lampung ini sebagai koordinator saja. Karena semuanya di masing-masing yang punya wilayah kabupaten kota. Artinya kalau kita lihat di negara-negara yang maju pariwisatanya itu hadir memang pemerintah itu. Kalau kita lihat ya di negara-negara ASEAN saja, di beberapa negara itu memang sarprasnya, sarananya juga bagus, infrastrukturnya juga dibenahi dulu Pak sebelum dia melakukan sesuatu. Terkadang kita kalau kita lihat di Thailand, gajah di Chiang Mai, di Pulau Jauh sana kita lihat jauh, apa bedanya dengan Waikambas? Ternyata di sana justru jadi minat yang baik untuk orang. Jalannya luas, bagus kan gitu ya. Dan juga hal-hal yang lain, pemerintah juga hadir itu dalam rangka bukan karena ada kepentingan, ada konflik interest di pribadinya tentang wilayah itu tidak, tapi dia betul-betul membangun sesuai dengan apa yang menjadi RPJM mungkin selama dia menjabat ke depan betul-betul laksanakan tanpa dia memikirkan apa yang harus saya dapat selama saya menjabat. Termasuk juga dengan potensi syariah ini ya, halal tentang pariwisata. Banyak pariwisata kita ini kan sekarang ini justru kita itu tidak tahu kalau potensi kita itu sudah menasional. Tetapi orang lain yang dari luar Lampung ketika hadir di Lampung terkadang tanda kutip kecewa dengan fasilitas yang ada. Kok di digitalnya ada digital marketingnya atau di promonya seperti ini. Ternyata sampai ke Lampung hanya seperti ini, biasa-biasa saja. Nah ini kan harus ada duduk satu meja, artinya apa yang menjadi tujuan memang di pariwisata, termasuk pariwisata halal dan lain-lainnya harus jalan semua. Artinya tidak ada hanya masing-masing dinas atau masing-masing kepala daerah itu berpikir hanya untuk memajukan di masing-masing, tapi dia terintegrasi dalam hal apa yang harus dia bangun selama bersama-sama. Karena di sana kan ada pembagian wilayah, ada yang untuk provinsi, ada yang kabupaten kota, itu kan dia terintegrasi. Kalau dia kota kabupaten saja dia terbatas anggaran, sementara dia ada provinsi, bahkan mungkin dari pusat juga kan harus integrasi kalau betul-betul itu dilaksanakan secara sesuai dengan rencana yang ada. Begitu juga dengan potensi yang lain ya. Sekarang fashion di mana-mana sudah bagus ya. Tapi kan sekarang fashion itu justru di salah satu yang diminati karena Indonesia yang termasuk 87% itu adalah muslim. Fashion itu jadi pasar Indonesia sekarang ini, termasuk Lampung mungkin jadi pasar. Ya, apalagi kalau di UIN kan setiap mahasiswi kan kuliah itu pasti yang mahasiswi ya Pak ya, itu pasti berjilbab ya. Artinya fashionnya busana muslim. Nah, ini juga harus ditangkap oleh pemerintah. Jangan sampai nanti kita hanya sebagai penonton, hanya sebagai pasar ketika melihat orang yang sudah atau masyarakatnya yang besar ini. Karena kalau masyarakat yang banyak, populasi yang banyak itu kan apapun yang dijual, insya Allah laku lah. Namanya kebutuhannya banyak kebutuhan masing-masing. Tetapi kalau ini tidak ditangkap oleh pemerintah, ini kan akan jadi sesuatu yang ya masyarakat merasa sebagai pembeli aja, tidak ada sebagai produsen seperti yang disampaikan. Walaupun sebetulnya ada hal-hal tertentu yang masyarakat kita itu mampu untuk menciptakan produk-produk seperti itu. Termasuk dalam keuangan syariah. Ya walaupun sekarang ini Bank Lampung kita atau BPD kita, kebanggaan kita belum punya unit usaha syariah, apalagi dia spin off punya bank syariah. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses perjuangan 22 tahun ke depan. Tetapi apapun yang menjadi ekonomi syariah yang ada di kabupaten kota yang sudah dicanangkan, mungkin kalau dia bentuknya bukan bank umum, tapi dia di BPRS, dirangkul. Mungkin saja kalau Bank Lampung ini tidak bisa karena seksi di sisi permodalan dia tidak mampu untuk mendirikan satu bank syariah, kenapa sih masing-masing bank syariah yang milik BPR syariah yang milik pemerintah kabupaten kota itu Lampung dia juga ikut saham, termasuk pemerintah provinsi, sehingga dia betul-betul bisa menjadikan ya adalah
campur tangan pemerintah itu terhadap gerakan ekonomi syariah ini. Apalagi kan ketuanya sejak 2016 Pak Presiden RI, Pak Jokowi itu kan ketua KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Pelaksana hariannya atau hariannya ada Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Nah, hal ini kan sudah dicanangkan dalam berbagai kegiatan. Alhamdulillah 2021 itu ada BSI hadir dengan merger 3 bank milik negara. Ya kalau jangka pendek kita lihat merger 3 bank itu kan dia tidak menambah apa-apa, itu hanya menyatukan saja karena dia bukan sesuatu yang baru. Tapi disatukan, hanya punya kemampuan yang berbeda ketika 3 bank ini milik pemerintah disatukan. Tapi dampaknya ke depan, ya kita lihat kantor cabang belum juga nambah, yang ada itu pengurangan pegawai karena cabang-cabangnya mungkin berdekatan tadi. Ini kan juga jadi suatu dampak yang bagus. Tapi kalau umpamanya ini jadi peran pemerintah, bagaimana peran pemerintah itu hadir di keuangan syariah itu? Kalau dia nggak bisa sebagai pemilik bank atau sebagai pemegang saham, ya hadir itu ya kan kita ada APBN, APBD yang memang dikelola oleh negara, ya dibagilah kepada lembaga-lembaga keuangan syariah yang milik pemerintah, tanda kutip ya kalau memang pemerintah percayanya kepada itu. Padahal ada lembaga keuangan yang lain yang dipercaya. Artinya di sini kan peran pemerintah itu bisa membesarkan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dan lain-lain ini yang berbasis keuangan. Kenapa? Dananya ada, tinggal disimpan aja. Tadinya biasa di konvensional, ada beberapa kementerian mungkin kita berikan kepada atau dinas diberikan kepada bank syariah pengelolaannya. Karena modal bank itu bagaimanapun bagusnya promonya kalau dana juga terbatas sehingga juga apa yang ingin dilakukan juga punya keterbatasan. Hal inilah yang perlu dicermati bersama bahwa tidak hanya di satu sisi, kalau kita lihat di Lampung ini luar biasa sumber daya alamnya tadi, tapi kemiskinan juga masih berdampak luar biasa. Saya pikir ya harus hadir aturan-aturan ini. Kan dalam Islam itu kan memang mengaturnya bukan hanya urusan ekonomi. Dari kita lahir, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Sampai kita makan aja diatur. Apa yang tidak diatur dalam syariah itu? Semuanya diatur. Bagaimana kita ke toilet pun diatur, makan, setelah makan pun diatur. Termasuk semuanya diatur. Artinya regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh agama ini kalau diterapkan juga dalam kehidupan kita dalam sisi ekonomi ini, saya kira akan lebih baik ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Dengan catatan bahwa kalau dalam istilah syariah itu kan ada singkatan Magadir ya. Magadir. Ya kalau Pak Bang Asrian kan sering bilangnya maghrib ya. Kalau saya tambah jadi Magadir kena lagu. Jadi sesuatu yang berpotensi, yang punya peluang, tapi dia kalau dia melanggar Magadir nggak boleh dilakukan. Yang pertama, pertama adalah maisir. Maisir itu ada unsur perjudian dalam usaha atau ekonomi yang dilakukan. Yang kedua ada unsur asusila. Ya. Yang ketiga ada unsur goror, ketidakpastian. Yang keempat unsur keharaman. Yang kelima ada unsur kezoliman. Ada unsur kezoliman nggak boleh dilakukan dalam ini. Walaupun dia punya potensi atau ekspektasi ekonomi yang tinggi, kalau ada kezoliman tidak berlakukan. Yang keenam tentang itikar, penimbunan atau monopoli itu nggak boleh dalam ekonomi Islam dilakukan. Yang terakhir tentang riba. Artinya dari 7 hal yang perlu dihindari dalam ekonomi dan transaksi keuangan dan ekonomi syariah ini, ya perlu juga hadir. Artinya walaupun dalam satu bisnis ini punya potensi yang besar, punya peluang untung yang besar, tapi kalau melanggar hal-hal yang syariah itu jangan juga dilakukan. Artinya ini ada tugas daripada pemimpin di masa depan yang untuk betul-betul dia hadir itu dalam rangka sebagai amanah gitu kan, bukan sebagai raja yang perlu dilayani, justru dia hadir sebagai orang yang ingin melayani bagaimana masyarakat itu bisa lebih baik dari dan sebelum waktu dia menjadi pemimpinnya. Saya kira ini dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Heru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridwan, kita stop dulu bentar ya, dengar aja ya. Baik, kita lanjut ya saudaraku sekalian. Nah dari Bang Ridwan tadi banyak yang menarik juga saya kira. Pertama soal distribusi kesejahteraan Bang ya. Saya kira ini penting juga Bang untuk ya kalau cuman CSR aja 5% dari laba gitu ya kurang lah. Sementara dia banyak mengeksploitasi sumber daya kita
kemudian yang 5% CSR juga belum jelas kemana teralokasinya, kan seperti itu. Maka perlu ada tambahan, nanti kita pikirkan bersama apa yang bisa kita mintakan ke pengusaha-pengusaha besar itu dalam konteks pemerataan kesejahteraannya. Nah kemudian soal disiplin, saya kira memang betul. Jadi dulu waktu kejatuhan Baht Thailand tahun 97, ini kan efeknya domino. Korea kena, Malaysia kena, kita kena gitu. Krisis moneter yang luar biasa. Nah Korea Selatan itu cepat sekali bangkit dari krisis karena ternyata masyarakatnya ikut membantu Bang Al. Ada yang nyumbang emas sekian gram, sekian. Tapi seluruh masyarakat yang menyumbang pemerintah untuk mengatasi krisis. Sehingga Korea Selatan cepat krisis. Nah ini seperti kata Bang Nay tadi bahwa kalau pemerintahnya berwibawa, masyarakat akan mensupport urusan negaranya. Kalau negara lagi kacau, dia mensupport pemerintahnya untuk cepat keluar dari krisis. Nah kalau di kita kan nggak mungkin kita mau nyumbang emas kita mengatasi krisis rupiah gitu. Karena nggak percaya. Nyampe nggak nih ke urusannya nih? Jangan dikantongi orang, ditilep orang gitu. Jadi soal kewibawaan pemerintah penting dan soal disiplin itu juga penting. Nah di Jepang misalnya, kalau kita dari SD sudah belajar talistung, sehingga kalau ada anak yang pintar berhitung masih SD, orang tuanya bangga betul. Kalau di Jepang itu, berhitung itu belakangan, mulai SMP. Dari kecil itu dia belajar disiplin, belajar cara buang sampah pada tempatnya, belajar ngantri, macam-macam gitu. Sehingga begitu dewasa dia menjadi disiplin karena sudah dilatih dari anak-anak gitu. Barangkali itu, nah nanti ini ada Bang Asrian, tapi sebelum ke Bang Asrian mungkin Bang An ada yang perlu ditanggapi dari dua narasumber kita. Saya persilakan.